Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar apa itu sumber energi panas dan lain-lain. Kita masuk ke topik selanjutnya ya, yaitu cara perpindahan kalor. Cara perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita akan bahas yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan partikel zat tersebut. Jadi anak-anak, partikelnya atau bendanya tuh nggak pindah, nggak bergerak, tetapi hanya panasnya saja yang berpindah gitu ya. Contohnya memanaskan logam. Nah, lama-kelamaan panas akan sampai ke ujung logam nih dari api yang di depan. Lama-kelamaan panasnya itu akan merambat sampai terasa di tangan. Lalu memasukkan sendok logam ke dalam air panas juga sama ya. Ujungnya kan yang dimasukin ke dalam air panas, tapi lama-kelamaan panasnya itu akan terasa sampai ke tangan. Jadi dia nggak pindah, sendoknya nggak pindah, logamnya nggak pindah, tetapi panasnya lah yang merambat. Selanjutnya konveksi. Berbeda dengan konduksi, kalau konveksi perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti perpindahan zat perantaranya. Jadi kalau konduksi itu nggak ikut pindah zat perantaranya, kalau konveksi dia ikut pindah ya. Contohnya memanaskan air. Nah, air yang panas akan berputar bergantian dengan air yang dingin. Jadi ketika air itu dipanaskan, nah air yang di bawah akan lebih dahulu panas daripada yang di atas. Nah, air yang di bawah ini akan bergerak ke atas. Ya, jadi bagian yang panasnya itu pindah. Kalau tadi konveksi kan enggak, logamnya tetap aja diem. Sedangkan ini airnya pindah ke atas. Air yang panasnya pindah ke atas. Dan atau juga bisa contoh yang kedua, udara yang bergerak pada angin darat dan angin laut. Jadi udaranya itu panas nih, dia akan pindah beserta dengan udara-udaranya gitu ya anak-anak ya. Dia akan pindah beserta dengan udara-udaranya. Jadi zat perantaranya pun ikut bergerak atau ikut berpindah. Selanjutnya radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi dia tidak melalui zat perantara apapun. Tidak melalui air, tidak melalui logam, tidak melalui apapun ya. Contohnya panas dari cahaya matahari yang dapat kita rasakan sehari-hari. Kita dapat merasakan panas matahari tanpa panas tersebut merambat melalui sesuatu, enggak. Tanpa itu pun kita dapat merasakan panasnya. Atau panas dari api unggun yang terasa di sekitar gambar ini. Ada anak-anak yang lagi berkeliling di sekitar api unggun. Dari jauh mereka bisa merasakan panas api unggun ini. Nah, tanpa ada perantara apapun kan anak-anak, tapi panasnya tetap terasa. Selanjutnya, nah cobanya lihat gambar ini. Coba lihat gambar ini ya. Di sini ada panci berbahan logam ya, anak-anak bisa berbahan aluminium atau stainless yang dipanaskan. Nah, pegangannya pun sama berbahan aluminium atau stainless. Ketika panci ini diisi air, ditaruh di atas api, kan terjadi nih perpindahan panas dari api menuju ke panci ini, lalu ke air yang di dalamnya, lalu ke pegangan si pancinya. Apa yang terjadi? Pegangan pancinya akan panas ya. Karena kan merambat nih, melalui pancinya bergerak sampai ke tangan, terasa panas di tangan. Ini dinamakan konduksi. Ya, jadi alatnya tuh nggak pindah, pancinya nggak pindah-pindah, tetapi panasnya lah yang merambat bergerak. Nah, sedangkan air yang di dalam dia berputar. Air panas yang di bawah dia naik ke atas, berputar-putar. Nah, ini yang disebut konveksi. Sedangkan kita yang ada di sekitar kompor ini atau di sekitar perapian ini merasakan hangat. Nah, itu disebut radiasi. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, ke topik selanjutnya, itu konduktor dan isolator. Anak-anak, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya ada besi, baja, tembaga, aluminium, kuningan, seng, dan stainless. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi panasnya itu diisolasi, tidak bisa kemana-mana. Contohnya karet, plastik, ebonit, kayu kering, dan kain kering. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat ini ada gambar setrika ya, setrika listrik. Bagian konduktor tuh bagian bawah. Biasanya ini stainless ya, bagian bawah dia mudah menghantarkan panas ya, baik dalam menghantarkan panas. Lalu bagian pegangannya itu isolator, dia biasanya terbuat dari plastik. Ya, ataupun ini nih ada contoh satu lagi, yaitu contohnya benda ini ya.
Ya, benda ini atau solder, dia tuh bagian sininya tuh bagian ujungnya itu dia bisa menghantarkan panas. Jadi solder ini digunakan untuk melelehkan benda-benda untuk membuat rangkaian listrik ya anak-anak ya. Nah, ini disebut konduktor karena dia mampu menghantarkan panas. Lalu pegangan tangannya itu dibuat dari plastik, dia isolator ya. Jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik bagian tangannya panas kan, wah bahaya ya. Selanjutnya, nah ini contoh alat selanjutnya yang bisa kita temukan di rumah sehari-hari ya. Panci ini bagian bawahnya dapat menghantarkan panas dengan baik sehingga disebut konduktor. Tutupnya, bagian tutupnya untuk dipegang ini jangan sampai panas. Nanti kalau misalnya tutupnya susah dipegang kan susah ya anak-anaknya mau ngangkatnya gimana, bukanya gimana. Jadi dibuat dari plastik yang bersifat isolator. Pegangan tangannya pun dibuat dari plastik atau dari kayu yang bersifat isolator. Contoh selanjutnya, nih katel ini juga sama ya. Bagian tengahnya, bagian dalamnya ini dibuat dari bahan konduktor supaya bisa menghantarkan panas dengan baik sehingga masakan yang dimasak cepat matang. Nah, bagian pegangan tangannya supaya aman dibuat dari bahan isolator. Lalu, nah ini anak-anak, panci aluminium dipilih menjadi barang yang paling cocok digunakan untuk peralatan dapur. Kenapa dia paling cocok? Karena pertama, dia tahan terhadap karat, dia tidak mudah berkarat. Lalu yang kedua, dia itu konduktor yang baik sehingga dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi ketika memasak makanan, bahan aluminium ini dapat menghantarkan panas yang baik dan makanan pun akan cepat matang. Selanjutnya, nah ini contoh isolator yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari, yaitu panci, maaf ya Bulia salah, yaitu ember. Bulianya masih ingat dengan panci aluminium di sebelah ya. Contohnya itu ember yang kita pakai sehari-hari di rumah, dia terbuat dari plastik, nah itu isolator yang baik. Nah ada juga styrofoam ya, styrofoam juga termasuk isolator yang baik. Nah anak-anak, terima kasih karena anak-anak sudah memperhatikan video pembelajaran IPA tema 6 ini. Mudah-mudahan dengan video ini anak-anak dapat lebih mengerti lagi materi IPA tema 6 ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Tetap sehat anak-anak, tetap jaga protokol kesehatan dan selalu semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.